ورسوله صلى الله عليه wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia rahmat-Nya dan senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Kita melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya berkenaan dari Kitabus Shiyam, kitab yang membahas tentang permasalahan puasa. Yang mana terdahulu kita telah membahas seputar tentang permasalahan ru'ya, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada pembahasan al-iftar, yaitu berbuka puasa. Ini kayaknya tidak sempat ini ikhwah. Besok 2 hari lagi. Sisa 2 hari lagi. Hah? Sampai hari Kamis. Berarti hari Kamis ya, 2 hari lagi ya. Hari Kamis. Ini masih banyak pembahasannya ikhwah. Belum kita masuk pada pembahasan i'tikaf. Kemudian terakhir pembahasan apa? Pembahasan tentang zakatul fitr. Insyaallah kita akan bahas apa yang bisa kita dapatkan dari pembahasan di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Insyaallah jika pembahasannya tidak selesai, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan berikutnya. Kita lebih membahas kelanjutan dari kitab kita insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah taala, Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata beliau, an Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjal al-fitr, muttafaqun alaih. Wa li-Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jalahum fitr. Hadha al-hadits akhraj at-Tirmidzi fi isnad Qurrah ibn Abdurrahman wa huwa fihi wa qala fihi Ahmad munkarul hadits jidda. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, manusia itu senantiasa dalam kebaikan, pada kebaikan yang mereka menyegerakan untuk berbuka. Manusia senantiasa dalam kebaikan yang mereka menyegerakan untuk berbuka. Kemudian dari riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, ini hadis qudsi, hamba yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan fitr, mereka yang menyegerakan berbuka. Tapi hadis ini itu ada seorang rawi namanya Qurrah ibn Abdurrahman. Qurrah ibn Abdurrahman, kata Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah taala, munkarul hadis. Hadisnya itu hadis-hadis yang mungkar. Dan ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa Nasai. Yahya Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in adalah imam jarh wa ta'dil. Jadi hadisnya hadis yang lemah. Al-mas'alah yang pertama, ta'jilul fitr. Ta'jilul fitr.
Kata musannif rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, kata beliau, fi ahaditsil bab dilalatun zahiratun ala istihbabi wa afdaliyati ta'jilil fitr. Dalam hadis yang kita baca ini, di bab ini ada hadis dalil-dalil yang zahir disunnahkannya atau afdaliyahnya menyegerakan berbuka. Sebagaimana juga waqad akhraja Imam Abu Dawud min hadis Abi Hurairah, diriwayatkan juga dikeluarkan dari hadis dari Imam Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazaluddin zahiran ma'ajjalun nasu fitra li'anna yahuda wan nasara yuakhirun. Ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa agama ini nampak apabila manusia itu menyegerakan berbuka. Dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan buka puasa mereka. Maka orang Yahudi itu mereka, orang-orang Nasrani itu mereka sahurnya di malam hari dan berbukanya di malam hari. Adapun kaum muslimin itu dia sahur di akhir daripada malam dan berbuka di awal malam. Maka itulah kebaikan. Dan siapa yang menyegerakan untuk berbuka segera, yaitu ketika matahari telah tenggelam, berbuka segera, kemudian sahur diakhirkan sebelum matahari terbit, maka itu adalah sunnah Nabi SAW, dan itu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitabain. Dan sunnah adalah menyelisihi mereka. Sunnah Nabi SAW itu menyelisihi mereka. Sebagaimana juga dari hadis Abdullah ibn Abi Aufa di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diterangkan dari hadis Abdullah ibn Abi Aufa ketika dalam perjalanan safar, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar. Falamma gharabat syams, tatkala matahari tenggelam, qala ya fulan inzil fajadalana, wahai fulan turunlah dan siapkanlah kami apa? Minuman yang dicampur, ada campurannya. Qala ya Rasulullah inna alaika nahar, ya Rasulullah ini masih agak siangan ini. Kemudian qala inzil fajadalana, maka turunlah siapkan kami air untuk minum, yaitu hidangkan kami hidangan. Kemudian qala ya Rasulullah amsait, ya Rasulullah seandainya engkau mengakhirkan sampai sore. Maka Nabi SAW mengulang lagi, inzil fajdah lana, maka turunlah siapkan kami hidangan. Fanazala fajadah lahum. Kemudian orang tersebut turun kemudian menyiapkan daripada hidangan berupa yang dipakai untuk berbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminum air tersebut yang dihidangkan. Kemudian dia berkata, apabila sudah matahari berada di sini dan dia berada di sana, maka telah berbuka dan telah berpuasa orang yang berpuasa, seperti itu. Di sini juga faedah ya ikhwan, apabila seseorang berbicara, itu berbicara 3 kali. Itu batasan berbicara. Ketika dia ingin mengulang pembicaraannya, tidak berulang-ulang. Dan kaidah ini dipakai dimanapun, baik ketika salam. Salam itu disunnahkan. Sunnah Nabi SAW ketika salah seorang sahabat itu mengetuk pintu Umar bin Khattab, itu 3 kali. Kemudian dia meninggalkannya. Kata Umar bin Khattab, apa yang membuat engkau pergi? Nabi SAW memerintahkan kita apabila dia salam 3 kali, dia tidak menjawabnya, maka kembalilah. Itu jangan tok salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sampai orang di dalam rumahnya itu gerah mendengar salamnya. Itu cukup 3 kali. Begitu sunnah. Ini sunnah harus ditegakkan seperti ini. Ini sunnah-sunnah seperti ini. Begitu juga berbicara, dan ini dipakai juga ketika
talqin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti' itu seperti itu. Ketika talqin itu jangan terus ditalqin orang yang intidharul maut, yang lagi sakaratul maut itu dia terus menerus itu diucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha, tidak seperti itu. Itu batasannya 3 kali. Setelah itu tinggalkan. Karena orang lagi yang sakaratul maut itu benar-benar dia lagi kepayahan, butuh ditenangkan. Jangan diganggu, jangan berisik, karena dia mengganggu keadaan dia. Ini kita terkadang orang-orang yang berziarah, orang-orang yang lagi sakaratul maut, dia ribut berbicara, dia di luar. Harusnya itu banyak-banyak didoakan orang-orang seperti itu dari orang-orang yang sakaratul maut. Maka ketika ingin mentalkin batasannya 3 kali. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan mengambil istinbat hukum dari ucapan Nabi SAW. Apabila dia berbicara, maka dia mengulangi sampai 3 kali batasannya. Cukup. Nabi SAW tidak pernah melebihi dari 3 kali ketika memberikan peringatan. Ini harus dipahami ikhwah-ikhwah. Jangan sampai sering kita mengulang-ulang, kita ingin menegakkan sunnah, ternyata kita sendiri tidak tahu sunnah-sunnahnya. Kemudian berikutnya adalah hukmul iftar qabla ghurubi syam. Bagaimana hukum berbuka sebelum matahari tenggelam? Sebelum matahari tenggelam, bagaimana hukumnya? Al-iftar qabla ghurubi syam fi shaumi Ramadan yu'addu minal kabair. Maka berbuka sebelum matahari tenggelam itu dianggap termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dia tidak cukup dengan istighfar, hanya meminta ampun. Harus dia istighfar wa taubat, minta ampun dan bertaubat, tidak pernah mengulangi lagi selamanya. Itu namanya taubat. Dan di sini kaidah, ada sampaikan lagi suatu kaidah bahwasanya dari dikatakan kabairul dzunub, dikatakan dosa-dosa besar itu ketika ada ancaman. Tidak semua orang mengatakan dia melakukan dosa besar. Tidak. Ketika ada ancaman maka dia dianggap dosa besar. Ya. Paham? Seperti ancamannya api neraka, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau yang berbuka, menyegerakan berbuka sebelum waktunya. Nah, itu ada ancamannya semua. Atau membatalkan puasanya tanpa udzur. Membatalkan puasanya tanpa udzur. Itu semua memiliki ancaman. Ancaman, ketika dia memiliki ancaman, maka dikatakan dia adalah dosa-dosa besar. Itu menjadi kaidah. Sebagaimana dari hadis Abu Umamah, hadis yang panjangnya dari hadis Abu Umamah yang diriwayatkan Imam Al-Hakim rahimahullah taala. Dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dan diperlihatkan api neraka. Yang dengan hadis yang panjang, bermimpi diperlihatkan api neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antali thumma antuliqu bi fa idza ana bi qaumin mu'allikina bi'iraqibihim tasilu asdaqihim daman faqultu ma haula'i qala haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Kemudian aku diperlihatkan dan aku melihat orang-orang itu bergantung, yang penuh dengan tergantung, yang penuh dengan darah. Itu digantungnya dari urat-urat mereka ini. Yang penuh dengan darah. Kemudian di sini diterangkan bahwasanya aku diperlihatkan orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka, yang mana mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalirlah darah. Dari robekan mulut mereka itu mengalir darah. Maka aku mengatakan, siapakah mereka ini?
siapakah mereka ini? Maka malaikat itu menjawab, mereka inilah orang-orang yang berbuka sebelum apa? Sebelum waktunya berbuka. Mereka inilah yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Maka ini ancamannya. Ancamannya orang yang berbuka tanpa udzur, kemudian orang yang menyegerakan berbuka sebelum matahari tenggelam, maka ancamannya seperti ini. Dia termasuk min kabair dzunub. Ini jam berapa sudah ikhwah? Sampai jam berapa gitu ini? Kemudian masalah hal yajuzu al-iftar idza ghalaba ala dhannihi anna asy-syamsa qad gharabat. Apakah boleh berbuka ketika sangkaannya itu lebih besar? Dia berprasangka bahwasanya matahari itu telah terbit. Ya, ini kan ada dhon. Dhon itu antara sebenarnya dhon itu 50-50. 50 dia ragu, 50 dia yakin. Itu namanya dhon. Namun dia dhonnya ini lebih tinggi daripada keyakinannya. Lebih tinggi daripada keraguannya di sini. Maka ketika dia dhonnya itu, sangkanya itu lebih besar bahwasanya matahari telah terbenam, maka apakah dia boleh berbuka seperti keadaan seperti itu? Dia menyangka bahwasanya matahari telah terbenam. Di sini diterangkan dhahaba aktsar ahlul ilmi ila jawazi dzalik inda adamil qudra ala tayakkuni gurubi wa kawujudil ghaib wa yadullu alaihi ma akhraj al-Bukhari min hadis Asma binti Abi Bakar qala aftarna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum ghaib thumma tala'at syams. Lihat. Ini masyaallah, ini permasalahan yang sangat bagus sekali dari permasalahan yang terdapat pada zaman kita sekarang ini. Bahwasanya apabila orang menyangka matahari telah terbenam, telah terbenam. Nah, ini dalam keadaan mendung. Ini kayaknya matahari terbenam. Anggaplah jamnya mati semua. HP-nya enggak nyala. Anggaplah mati lampu ya, HP-nya apa? HP-nya juga mati, lowet HP-nya. Gelap, dia tidak lihat jam. Maka bagaimana keadaannya? Ini kita sudah hujan 2-3 hari, 4 hari, selama sepekan hujan. Mendung terus. Nah, maka bagaimana keadaannya? Kata pendapat kebanyakan ahlul ilmi, apabila dia menyangka bahwasanya ini telah tenggelam mataharinya, maka dan kemudian tidak ada kemampuan bahwasanya untuk meyakini matahari benar-benar tenggelam, dia hanya menyangka saja. Dia tidak yakin benar-benar tenggelam, hanya sangkanya kayaknya matahari sudah tenggelam ini. Seperti itu. Maka bagaimana keadaannya? Yang demikian kata ahlul ilmi, boleh dia berbuka. Itu tidak mengapa. Ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Bakar radhiyallahu an, atau Asma bintu Abu Bakar, dari hadis Asma bintu Abu Bakar yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dia mengatakan, kami aftarna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ghaib. Kami berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu mendung. Ya, mendung kan tertutup ini kan? Tertutup apa? Tertutup awan mataharinya. Kemudian di sini thumma tala'at syams, kemudian mataharinya muncul kembali. Kemudian mataharinya muncul kembali. Maka bagaimana keadaannya? Maka dia melanjutkan. Yang dia telah berbuka, dia melanjutkan kembali. Karena benar-benar belum sempurna tenggelamnya matahari tersebut. Maka dia lanjutkan dari sisa daripada apa? Puasa yang ada. Paham? Bukan dia berbuka
kemudian dia terus berbuka sementara matahari telah ada. Tidak, maksudnya karena ini adalah sangkaannya sudah apa? Sangkanya sudah tenggelam, ternyata masih matahari itu muncul kembali. Maka dia melanjutkan. Mungkin adillah ini ya ikhwah, ana tidak tahu, Allah taala alam, mungkin adillah ini dipakai orang-orang tua dahulu, adanya puasa setengah hari kemudian dilanjutkan kembali. Wallahu taala alam, apakah dalil ini yang dipakai, saya tidak tahu. Biasanya kan anak-anak iya puasa setengah saja, nanti jam makan sebentar lanjut lagi. Mungkin dia masuk dalam rumahnya kan nggak kelihatan mataharinya, pas keluar baru muncul mataharinya. Ya seperti itu mungkin ya, wallahu taala alam. Ini hila namanya. Kemudian ini kita langkah-langkai saja, kita ambil yang agak-agak kemudian ada permasalahan lagi. Idza akala aw syariba aw jama'a wa huwa syak fi ghurubi syams. Ini apabila dia makan, ini hampir semisal yang tadi ini, perhatikan ini harus jeli. Apabila dia makan, minum atau menggauli istrinya dalam keadaan ragu. Ragunya dia apakah matahari telah tenggelam. Yang tadi kan dia menyangka matahari, sangkanya dia matahari telah tenggelam. Ini ragu. Beda ya antara ragu dan dia menyangka. Menyangka sangkaannya itu lebih besar. Tapi ini ragu. Apakah matahari itu tenggelam atau ini matahari tenggelam atau belum ya? Nah, seperti itu. Kata beliau, la yajuzu lahu fa'ala ayyu wahidin min dalik. Maka tidak boleh dia melakukan apa saja yang dari perkara yang demikian itu. Qad nukila ila ijma' ala anna alaihi qada. Maka dinukilkan ijma bahwasanya wajib baginya qada. Illa idza tabayyana lahu anna dzalika qad waqa'a ba'da ghurubi syams. Kecuali jelas baginya benar-benar matahari itu telah tenggelam. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala atau Ibnu Hazm rahimahullah taala, man akala syakkan fi ghurubi syams aw syariba fa huwa 'asin lillah. Barang siapa yang makan dalam keadaan ragu apakah matahari telah tenggelam atau belum, atau dia minum, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mufsidun li saumihi, maka puasanya rusak, wa yuqaddiru ala qada, dan dia ditekankan untuk qada. Fa in jama syakkan fi ghurubi syams fa alaihi kafar. Maka siapa yang menggauli istrinya ketika matahari telah tenggelam, maka wajib baginya kafaro. Apa kafaronya orang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan? Membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 kali batal, diulangi lagi. Kemudian apa lagi? Memberi makan 60 orang miskin. Ini yang paling mudah. Memberi makan 60 orang miskin. Iya, karena nanti ada pembahasannya, bolehkah suami, ini masih anak-anak semua ya, jangan dibahas di sini. Nanti berpikir yang macam-macam lagi. Atau mau dibahas? Kok mau? Orang tua saya tidak jawab, antum kok mau? Bolehkah suami menjadikan istrinya untuk berbuka padanya? Kok ketawa-ketawa semuanya ini? Nggak usah dibahas, nanti aja. Nanti kalau sudah besar, insyaallah. Hah? Iya. Sekarang
Nggak usah dibahas makanya. Sekarang lihat, idza aftara syakhsun li ghurubi syams summa aqla'at bihi ta'irah fara'a syams fahal yalzamu al-imsak. Melihat, ini permasalahan yang sering terjadi di negara kita. Apabila seseorang itu telah berbuka dengan tenggelamnya matahari di tempat dia, kemudian dia naik di atas pesawat, ternyata dia naik di atas pesawat melihat matahari, apakah harus dia menahan atau dia berbuka? Nah, saya kasih contoh. Kita ini di bandara, lagi nunggu pesawat itu apa? Landing atau take off itu? Landing. Ya, menunggu pesawat. Kemudian setelah itu perkiraan 5:30 kita naik, atau 5:30 lewat, atau jam 6 kita naik pesawat. Ternyata sudah adzan. Ternyata adzan di negeri kita itu, kita naik pesawat ke atas. Matahari kelihatan. Matahari kelihatan. Maka bagaimana keadaannya? Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftir li ru'yati." Ya kan, berpuasa karena melihat ru'ya dan berbuka karena ru'ya. Apabila matahari telah berada di sebelah sini dan sebelah sana, maka berbukalah orang-orang yang berpuasa. Yaitu ketika matahari tenggelam dan terbit, maka berbukalah. Ini dia naik di atas pesawat dalam keadaan matahari ternyata masih kelihatan. Tapi kalau di negeri dia, matahari sudah tenggelam. Maka bagaimana keadaannya? Lihat kata beliau di sini. La yalzamul imsak wa yastamiru muftiran. Tidak ada keharusan dia untuk menahan puasanya. Terus menerus dia senantiasa berbuka. Terus menerus senantiasa dia berbuka. Wa hukmuhu hukmul baladi alladhi aqla'a minha. Jadi hukumnya adalah hukum di negeri yang dia mana naik pesawat padanya. Jadi ketika di negeri tersebut sudah berbuka, maka itulah hukumnya dia. Itu adalah hukumnya dia. Kemudian di atas ternyata naik pesawat matahari kelihatan, maka itu tidak dianggap. Karena kaidahnya al-asal baqa makana ala makan. Itu hukum, itu kaidahnya. Hukum asal itu tetap sebagaimana sebelumnya. Berarti kalau dia sebelumnya itu sudah berbuka, maka dia dianggap ketika naik telah berbuka, bukan dia menahan daripada puasanya. Jelas? Itu kaidahnya. Al-asal baqa makana ala makan. Hukum asal tetap sebagaimana sebelumnya, karena dia sebelumnya itu berbuka, maka tetapnya dia naik di atas pesawat dianggap berbuka. Kata beliau di sini, amma idza aqla'ati bihi at-ta'ira qabla ghurubi syams bidaqa'iq wastamarra ma'ahu an-nahar fala yajuzu lahu an yuftir. Adapun apabila pesawat itu take off sebelum matahari tenggelam, lihat ya, pesawat take off sebelum matahari take off itu naik ya. Iya. Apabila pesawat itu take off sebelum matahari tenggelam, 2 menit saja, 2 menit sebelum tenggelam matahari atau 3 menit sebelum tenggelam matahari sudah take off. Kemudian ternyata sampai naik ke atas senantiasa mataharinya belum tenggelam. Maka yang seperti ini dianggap tidak boleh berbuka. Karena asalnya sebelumnya dia belum berbuka. Asalnya sebelum dianggap dia belum berbuka. Maka dia tidak boleh berbuka sampai betul-betul matahari itu hilang, tertutup. Itu kaidahnya al-asal baqa makan ala makan. Hukum asalnya tetap sebagaimana sebelumnya. Ini kaidah penting ikhwah. Ini kaidah antum harus pakai ini. Hukum asalnya tetap sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an diterangkan, summa atimmu siyama ila lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Idza aqbala al-lail
min hahuna wa adbaru an-nahar min hahuna faqad aftara as-shaim. Apabila malam itu sudah berada di sana dan siang itu telah berada di belakang sana, maka orang-orang yang berpuasa itu telah berbuka. Waduh ikhwah, ini masih banyak ini ikhwah. Qadarullah syafa'al. Ini kalau kira-kira ba'da duhur kita tidak bisa lanjut ya. Ba'da duhur. Ba'da duhur kosong enggak? Pelajaran kosong enggak ba'da duhur itu? Hah? Kalau ba'da asar sekalian ya. Enggak apa-apa ya ikhwah. Maksudnya kalau mau dilanjut kajiannya, ini kan masih banyak pembahasannya ini. Maksud ana itu ini kan khusus untuk sebelum berbuka ya. Atau ba'dal asar mubasyarah bisa enggak? Ba'dal asar langsung. Hah? Mulai besok karena kita masih 2 hari ana jatahnya kan. Banyak pembahasan ini, wah ana sayang sekali pembahasan ini, sayang kalau kita lewatkan. Banyak sekali pembahasan yang luput. Belum lagi kita membahas tentang masalah apa? Masalah i'tikaf, masalah Idul Fitri, masalah antum kira-kira siap enggak ikhwah kalau antum ba'da duhur? Enggak siap ya? Hah? 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 Ba'da asar. Ba'da asar mubasyarah. Ba'da asar langsung bisa, Pak? Bapak-bapaknya bisa enggak bisa ya? Karena banyak sekali faedahnya nih, Pak. Sayang kalau betul banyak sekali faedahnya. Antum juga kalau tertinggal, ummahatnya juga kalau tertinggal itu sayang sekali. Ini kitab ini Masya Allah luar biasa kitab ini. Banyak sekali faedahnya yang bisa kita dapat. Hanya saja waktunya tinggal. Kalau mau diperpanjang waktunya, karena batasan anak cuma 2 hari, bisa kita lanjutkan ba'da duhur. Kalau memang tidak ada ininya, ba'da duhur kalau tidak ada yang mengisi di ba'da duhur. Sekarang kita bahas masalah sahur. As-sahur. Jam berapa ini? Jam berapa? Hah? 8 menit. Saya bahas dulu hadisnya ya. Qala musannif rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Kata dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah, ada berkah padanya. Meskipun apa saja yang mereka sahur padanya, ya, dia mau sahur air, mau sahur kurma, mau sahur apa saja, atau dia menggunakan istrinya untuk sahur, itu juga tidak masalah. Maka di dalamnya ada keberkahan. Antum kok kalau begitu ketawa-ketawa semua, kayak paham saja antum ini semua. Ini tentang hukum barakatus sahur. Ini diterangkan nanti berkah sahur. Sudah dulu ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Insyaallah kita bicara sama pengurus bagaimana ininya kelanjutannya. Kalau memang besok bisa dipercepat atau bisa ditambah jam ininya, jam apa? Jam waktu ininya, darsnya, itu enggak apa-apa. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kita akan tambah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, senantiasa memberikan keistiqomahan di atas agamanya dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam bisawab.